Ada seseorang yang berhasil mengubah kelemahan yang ada pada dirinya menjadi sebuah kekuatan. Kisah persahabatan yang berhasil membuat kita, para penontonnya, mampu menertawakan hal-hal kecil di sekitar kita. Keteguhan seseorang dalam mengejar sesuatu yang sudah dia rencanakan akhirnya membuahkan hasil. Wait, kita mau ngomongin film apa nih? Stay tuned and let's check it out. Halo YouTube, gimana kabarnya? Semuanya masih baik-baik aja ya? Oke, malam ini Ngopi Plus kedatangan seorang tamu. Ada Mas Yudi. Hai. Hai Mas Yudi, gimana kabarnya? Luar biasa. Mas Yudi gimana nih? Selama 3 bulan ini gimana kerjaan? Apakah terdampak gitu? Terdampak sedikit enggaknya, semua pasti ngalamin ya, termasuk kerjaan gue sendiri juga ikut ngalamin. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang ya kita manfaatin. Artinya sudah banyak media online, jadi mau meeting atau ketemu orang juga bisa online juga ya, by Zoom atau WhatsApp. Ya, gimana pun yang namanya teknologi memang dibuat untuk memudahkan gitu ya. Betul. Selain Mas Yudi, seperti biasa kita juga masih ditemenin sama chef dan pengusaha muda kita. Nah, gimana Andri, Gusti, kabarnya? Alhamdulillah Masih baik ya. Masih lanjut nonton film-filmnya? masih berlanjut. Masih nonton. Seperti yang tadi udah gue sebutkan, clue-clue di awal itu adalah clue dari 3 film yang menarik. Kalau seperti biasanya kita lebih banyak ngomongin tentang film Korea gitu ya. Nah, malam ini Andri, Gusti, kita bakalan ngomongin sesuatu yang agak di luar kebiasaan kita loh. Wah, asik biasanya. Asik ya. Sebagai info, malam ini kita bakalan ngomongin tentang Bollywood cinema. Film yang pertama tadi yang seperti gue sebutin sebelumnya adalah film Hitchki, yang juga dikenal di luar sebagai film hiccup. Ini bisa diartikan sebagai cekukan. Mas Yudi, ya, film ini gimana menurut Mas Yudi? Film ini menurut gue luar biasa ya. Luar biasa. Kenapa? Ini film dimana merubah pandangan gue yang tadinya sih gue nggak suka. Awalnya ya, film-film Bollywood seperti ini gue nggak suka. Tapi film Hitchki ini merubah pandangan. Andri, Gusti sudah nonton film ini? Udah. Oke. Because this movie are inspirational movie. Memorable moment adalah waktu gurunya pasang badan buat anak muridnya. Secara nggak langsung itu membuktiin kalau dia tuh bertanggung jawab penuh atas anak didiknya. Maksudnya seorang murid kan butuh panutan gitu. Guru orang tua panutan kan. Mereka mencontoh sesuatu yang kadang itu di luar dari pelajaran gitu, kayak hal-hal yang bertanggung jawab atas anak muridnya segala macam, nunjukin ke kita semua kalau action dari si gurunya itu bisa dicontoh next time sama murid-murid. Kalau buat gue sendiri, memorable momennya adalah ketika dia datang untuk interview gitu ya di sekolah itu dengan berani bilang ke kepala sekolahnya gitu kan, sebelum ini Bapak tahu tentang Tourette syndrome nggak? Ya udah, sekarang Bapak jadi tahu kan, kalau saya nggak kesini Bapak nggak bakalan tahu itu tentang Tourette syndrome gitu. Itu nonjok banget sih gitu kan, walaupun itu hal simple gitu, tapi memang itu menjadikan filmnya gitu ceritanya berarti tentang ini gitu. Kalau Mas Yudi sendiri gimana nih? Memorable momennya menurut gue sih pas di endingnya ya, dimana peran seorang guru itu bisa merubah karakter dari siswanya. Secara umum kalian merekomendasiin film ini untuk ditonton sama yang lain nggak? Ya wajib, maksudnya ini pesannya banyak, inspiratif juga. Dan itu walaupun gue suka film-film yang sensitif, yang uang jagal, yang banyak darah gitu, cuman ada kalanya gue juga suka nonton film yang kayak gini. Ya itu tadi ya, sekeras-kerasnya batu ternyata masih punya sisi lembut juga gitu ya. Film ini dirilis pada Maret 23 tahun 2018 di USA. Genrenya sendiri adalah komedi dan drama. Sutradaranya adalah Siddharth Malhotra. Runtime-nya sendiri 1 jam 56 menit. Rating yang didapat di IMDb dapat 7.5. Cast-nya sendiri ada Rani Mukherjee, Niraj Kabi, Janat Zubair Rahmani, Asif Basra, Rohit Saraf, Sachin Pilgaonkar, Supriya Pilgaonkar, dan
Vikram Gokale. Sekarang kita lanjut ke film berikutnya. Ini ada film Three Idiot. Film Three Idiot ini dirilis pada 25 Desember tahun 2009 di Indonesia. Genrenya sendiri komedi dan drama. Runtime-nya 2 jam 50 menit. Direkturnya sendiri Rajkumar Hirani, dan rating yang didapat ini salah satu yang tinggi ya, 8.4 di IMDb. Ini tagline-nya yang menarik sih kalau menurut gue. Don't be stupid, be an idiot. Mas Yudi, ya udah nonton film ini kan? Sudah. Kalau nggak salah, Mas Yudi pernah bilang bahkan Mas Yudi itu perlu nonton berapa kali gitu sampai akhirnya dapat esensinya dan kemudian suka gitu. Iya. Gue nonton sampai 3 kali karena memang film ini komedi, lucu sih. Lucu. Menyenangkan ya, menyenangkan. Iya, menyenangkan. Apa sih yang membuat Mas Yudi tertarik untuk nonton film ini? Menurut gue yang bikin tertarik itu adalah persahabatan sih, itu penting ya. Terus yang kedua adalah mengenai cita-cita. Apapun yang kita inginkan itu kita lakukan dengan passion kita. Film ini kan dari awal sudah dibuka dengan si Farhan ya yang lahir terus oke, karena lu cowok lu bakalan jadi engineer gitu kan. Yes, kayak gitu. Nah kakak lu cewek bakalan jadi dokter kayak gitu. Kalau menurut Andri nih udah nonton juga kan film ini? Udah. Udah gimana nih? Film Three Idiot film yang bagus sih, inspiratif lah. 3 orang yang ngejar cita-cita mereka gitu. Ada satu temennya, si pemeran utamanya itu, dia bener-bener dibilang dia nggak fokus, cuman dia pintar gitu, selalu dapat nilai bagus gitu. Sementara 2 temennya ini kayaknya serius, cuman selalu 2 terbawah gitu. Si pemeran utamanya melakukan itu karena dia suka. Sementara dari 2 orang ini, yang satunya juga terlalu suka dengan ini. Itu ambisi cuman buat ngangkat derajat keluarganya yang miskin. Yang satu itu pilihan orang tuanya, dia sebenarnya pengen jadi fotografer, cuman yang satu suka ngelakuin hal-hal yang di luar nalar gitu, kadang iseng gitu. Dia nunjukin ke kita semua karena dia ngelakuin itu karena suka, karena passionnya di situ. Dia nggak peduli dengan apa kata orang di sekitar tentang dia gitu. Itu penting sih. Kalau Gusti gimana? Filmnya bagus banget sih, inspirasi. Nah, kita juga banyak pesan-pesan moral gitu situ. Kalau menurut gue sendiri ini salah satu film yang menurut gue gak bikin bosen sih ya. Gue akuin gue udah nonton mungkin lebih dari 5 kali juga. Memang ini satu film yang timeless ya. Kalau dalam penggunaan musik-musik yang ada gitu, All Is Well. Nah itu menurut Mas Yudi gimana? Itu menghilangkan esensi dari ceritanya atau mungkin malah jadi satu bumbu yang justru bikin film ini lebih wah gitu? Iya, kalau menurut gue sih film-film Bollywood sih memang identik dengan singing, dancing, tapi dari esensinya sih sama sekali nggak ngilangin sih. Karena dari dari singingnya sendiri itu relatif dengan temanya. Nah kalau menurut Gusti nih, Gusti mungkin suka dancing juga gitu gimana? Ya sedikit sih. Sedikit. Iya. Nah menurut Gusti gimana? Kalau aplikasinya di film ini kan banyak banget tuh apa lagu-lagunya. Ya film Bollywood ibaratnya tanpa dancing sama singing tuh kayak ibarat sayur asem tanpa garam sih. Ya kurang kalau misalnya tanpa itu sih. Buat Andri nih gimana? Soalnya kalau Andri sendiri pernah bilang film India itu film dari 3 jam, 1 jam sendiri itu untuk nyanyi-nyanyinya gitu. Menurut Andri gimana? Ini kayak orang nonton film sekalian dengerin mini album, jadi digabung jadi satu. Bedain sama yang kita bahas pertama tadi, si film Hitchki itu kan durasinya nggak terlalu panjang karena emang fokus ke ceritanya. Dan ini hampir 3 jam dan itu ada mini albumnya di dalamnya. Cuman ini betternya dari film-film ini lain, nggak harus nyanyi di gerimis dan di pohon sih. Jadi memang ya seperti yang dibilang Mas Yudi tadi ya, relatable gitu ya sama scene yang ada gitu. Iya, walaupun gue juga bukan pecinta musik Bollywood gitu. Selera sih, maksudnya musiknya bagus, cuman ya bukan selera gue gitu. Balik ke cast ya, ke castnya itu ada Amir Khan, Madhavan, Sharman Joshi, Kareena Kapoor, Boman Irani, Omi Vaidya, Rahul Kumar, Parikshit Sahni, dan Javed Jaffrey. Oke, sekarang kalau misalnya dari memorable moment nih, nah menurut Mas Yudi gimana? Ya, memorable momennya sih pada saat dia bantu persalinannya itu ya. Itu amazing banget menurut gua. Dalam keadaan genting sekalipun, dia tetap fokus. Jadi dia tetap fokus dengan kemampuan yang dia punya gitu. Kalau buat gue sendiri memorable momennya adalah
ketika si Raju yang dia dipanggil Pilu Sahastra Budi Virus itu ya dipaksa harus ngetik surat, milih dia dikasih pilihan nulis nama si Rancho atau yang dia tulis nama dia sendiri. Dia bimbang gitu sampai akhirnya dia lompat dari jendela di lantai. Itu benar-benar yang bikin gue goosebump gitu sih, yang persahabatan itu indahnya seperti itu gitu loh. Mereka selalu ada ketika bahkan di saat titik terendah sekalipun gitu kan. Kalau menurut Andri gimana Andri? Memorable moment tuh waktu si Rancho tuh dapat pulpen. Katanya kan itu pulpen yang bisa dipakai di luar angkasa gitu. Soalnya waktu pertama dia masuk kayak mau sekolah itu kan ini dia selalu banggain tuh pulpen. Katanya dari gurunya yang suatu saat gue bakal turun ke murid terbaik. Terus si Rancho ini nanya, kenapa nggak pakai pensil di luar angkasa kan? Dia nggak bisa jawab. Akhirnya di saat momen itu terakhir dia ngasih itu ke si Rancho itu. Dan itu momen yang nggak disangka gitu. Anak yang paling dia benci ternyata secara nggak langsung itu murid terbaik yang dia punya. Rancho ini memang dia cenderung out of the box ya. Jadi dia selalu kalau memang bisa mengatakan sesuatu dengan cara yang sederhana, ngapain dibikin ribet gitu kan. Oke, sekarang kita beralih ke film yang terakhir ya. My Name is Khan. I think this is one of the most famous movie from Bollywood cinema, right? Because it was really big. I mean, the story and also everything that this movie has to offer, ya. Jadi temanya yang memang saat itu ketika film ini keluar memang lagi anget-angetnya, yaitu tentang teroris seperti itu. Oke, kita ke Mas Yudi dulu nih. Mas Yudi udah nonton film ini? Filmnya bagus sih, artinya memang film ini ada atau dibuat itu setelah kejadian 11 September, betul ya? Yes. Sebenarnya temanya itu kalau menurut gue pribadi sih ini agak sensitif, ya kan, karena mengenai kepercayaan. Tapi intinya sih sebenarnya apa yang kita percayain itu adalah sebuah kebenaran menurut kita pribadi masing-masing, gitu. Tapi kita nggak bisa juga mengeneralisir bahwa apa yang diyakini seorang itu benar atau salah gitu, karena setiap bukan berarti kita yang paling benar gitu ya. Yes, betul. Jadi yang salah itu adalah oknum ya, jadi kita nggak bisa menyamakan sebuah keyakinan itu salah atau benar ya. Karena salah atau benar itu adalah pribadi kita sendiri yang meyakini. Oke, nah kalau menurut Gusti sendiri gimana? Bagus sih, walaupun temanya agak sedikit sensitif sih, cuman layak ditonton juga sih, dinikmatin juga. Detail-detail yang ada di situ juga memang pastilah ada hal-hal yang kayaknya sebenarnya ini nggak perlu lah gitu, karena memang ini panjang banget gitu ya filmnya. Dari runtime-nya sendiri My Name is Khan itu 2 jam 45 menit gitu ya. Dan itu gue juga inget ya, saat itu gue nonton sampai 2 kali di bioskop, dan 2 kali itu juga gue nangis terus terang. Ini memang film yang sangat menyentuh banget. Menurut Andri gimana? Bener kata Gusti sih, kalau menurut gue justru sensitif lebih asik sih. Hal yang sensitif kayak gini gue suka sih. Maksudnya dia out of the box. Rata-rata film kan ngambil film yang ada yang main aman gitu ya kan. Kalau ini kan film yang main di zona-zona sensitif ini, ngeri-ngeri maknya. Disutradarai oleh sutradara besar dari India, Karan Johar. Rating yang didapat di IMDb adalah 8.0 ya. Castnya ada Shah Rukh Khan, Kajol, Jimmy Shergill, Parvin Dabas, Sonia Jehan, Arjun Mathur, Zarina Wahab, dan Arjan Aujla. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin tentang premisnya, kalau menurut gue sih yang bikin orang tertarik itu untuk film ini lagi ditonton adalah isu tentang agama, isu sensitif dan bikin orang itu bertanya ada apa sih sebenarnya dengan agama ini gitu. Jadi bikin orang tanya-tanya dan pengen tahu lebih jauh, dan dari situ in the end akhirnya orang itu merubah paradigma di mana yang tadinya negatif jadi positif. film ini menurut Andri apa sih yang bisa diambil inspirasinya gitu? Kebebasan berpendapat sih. Ini kan si pemeran utamanya itu pengen menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan gitu. Ke orang banyak sampai dia harus pengen bertemu dengan ngobrol dengan presiden. Misinya itu. Cuman poinnya adalah dia pengen mengutarakan pendapat ya. Jadi kan sama ya, negara kita juga demokrasi gitu. Jadi
kebebasan berpendapat tuh penting sih. Pentingnya karena semua orang punya hak untuk itu selama tidak merugikan orang lain, nggak melecehkan orang lain, nggak mau, pokoknya nggak berbuat jahat orang lain, karena itu just pendapat itu kan nggak bisa dijudge itu benar atau enggak gitu. Itu cuma sesuatu yang ada di pikiran kita yang cuma mau diungkapin. Kalau menurut Gusti gimana Gusti? Kalau menurut gue sih tentang berpegang teguh sih, berpegang teguh sama prinsip gitu, selalu Terlaksana gitu. Ya harus terlaksana gitulah, bahwa tetap kuat sama pendirian lah gitu. Tapi tetap yakin juga bahwa ya itu adalah sesuatu yang benar gitu ya, yang tidak akan merugikan orang lain juga gitu ya. Oke, nah kalau sekarang kita bicara tentang memorable scene-nya, memorable scene yang menurut Mas Yudi sangat kena gitu sebagai penonton, yang bagian mana? Untuk memorable scene, kalau menurut gue yang touch heart gitu ya, yang menyentuh itu adalah pada saat si Kan ini dia berbicara di depan publik, yang dimana mayoritas adalah pada saat itu ya seperti underestimate atau membenci tentang satu kaum tertentu sih. Dan akhirnya apa yang ingin dia utarakan itu pesannya itu sampai bahwa semua orang itu punya hak yang sama, punya keyakinan walaupun berbeda, tapi dia memperjuangkan keyakinannya itu. Dan kalaupun ada hal-hal yang negatif yang membawa nama agama, itu adalah oknum karena Iya. Oke, kalau menurut gue sendiri, gue suka memorable scene-nya dari film ini adalah yang ketika dia masih kecil ya, si Rizwan Khan ini, yang ketika dia pertama kali dikenalkan sama ibunya ke guru Mr. Wadia itu, yang kemudian komplek rumahnya si Mr. Wadia kebanjiran, terus ini dengan kemampuan dia yang bisa membetulkan segala macam barang gitu, terus dia pakai sepeda terus dipompa keluar itu air yang menggenang di situ. Itu sesuatu yang wow gitu kan, itu keren banget gitu ya. Makanya ya itulah orang udah underestimate duluan tentang dia punya Asperger syndrome ini, dia bisa apa gitu, tapi ternyata di luar itu dia ternyata punya kemampuan yang luar biasa gitu untuk tetap membantu orang lain juga gitu. Walaupun saat itu si Mr. Wadia kan juga udah pulang gitu, tapi dia malah bersikukuh untuk gue pengen melakukan sesuatu nih di sini gitu. Nah kalau menurut Andri, memorable momennya yang mana? Lebih ke sisi kemanusiaannya sih. Sisi kemanusiaannya di saat entah siapapun mengalami kesusahan gitu. Mama Joel itu si ibu gemuk itu yang pernah berbuat baik sama si Kan, dan akhirnya ngurus ikan, akhirnya si Kan balik lagi, terus si ibu Joelnya itu terkena musibah, dia membantu gitu. Itu sisi humanity itu udah ngebayangin sendiri. Cuman kalau niat untuk ngebantu itu lebih besar gitu, ya itu sih. Jadi segala resikonya udah pasti udah nggak penting. Orang niatnya dia untuk membantu, dan itu bagusnya adalah siapapun yang berbuat baik, mau berbuat baik gitu, nggak harus mandang dari segi agamanya segala macam, karena berbuat baik itu ya buat semua orang. Nah kalau menurut gue sih, Kalau menurut gue sih memorable-nya sih selain sisi humanity tentang pernikahan beda agama, ya itu sih. Ya, walaupun papa mama larang kan. masih banyak banget hal yang bisa kita bicarakan dari film-film ini ya sebenarnya ya gitu. Tapi mungkin cukup segitu dulu ya gitu. Oke, sekarang kalau misalnya kita urutkan ya, menurut Mas Yudi dari ketiga film itu mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga? Kalau menurut gue yang pertama My Name is Khan, dan Hitchki, baru Three Idiots. Oke. Kalau Gusti? Pertama sih Three Idiot, terus kedua My Name is Khan, kedua It's Oke. Andri? Pemenangnya Hitchki. Iya, nomor 1. Nomor 2 My Name is Khan. Terakhir Three Idiot. Oke. Kalau buat gue Three Idiot, My Name is Khan, dan Hitchki ya.
Oke, itu tadi perbincangan kita tentang Bollywood cinema gitu ya. Ya ini baru beberapa aja sih. Banyak sebenarnya film yang pengen gue rekomendasikan ya. Makanya gue secara pribadi gue bakal merekomendasikan PK, terus ada Tare Zimenpar, terus ada Life of Pi ya. Oke, kalau misalnya dari yang lain ada nggak nih rekomendasi film-film dari Bollywood itu? Ada sih film yang udah lumayan lama, Slumdog Millionaire gitu. Slumdog Millionaire ya? Ya, Oke. tentang kuis itu. Iya ya. Seru juga sih. Terus Makasih banget sama Mas Yudi yang udah mau mampir, Terima kasih. mau jadi tamu kita gitu. Terima kan. kasih udah diundang. Kita bakalan kayaknya seru juga nih ya, Ndri ya. Apa Iya. Gusti kalau kita ngomongin tentang film kayak gini ya, Mhm. itu nggak ada habisnya sih memang. Thank you for clicking this video. We hope that all of you enjoy our video as well as we are enjoy in making this video, right? Right. Oke. Ya, sebelum kita pamit, Mas Yudi ada pesan nggak buat Ngopi Plus? Untuk Ngopi Plus, teman-teman Ngopi Plus, enjoy the movie ya. Oke. Ya. Good movie. Kalau buat secara keseluruhan gitu? Oh iya, secara keseluruhan jangan lupa untuk subscribe ya. Oke. Thank you Mas Yudi. Thank you udah diundang di Ngopi Plus. Oke. Ya, untuk Andri dan Gusti ada pesan? seperti biasa ya. Jangan lupa ngopi sama bahagia. Thank you for watching our video and see you in our next video. Bye.